kerjasama GOP UTM dengan PBI UIN Imam Bonjol Padang. Karena itu lebih baik untuk kesembuhan. Enak. Sekretariat Kelompok Tani Hutan Madu Galo-Galo Sahabat Alam Minangkabau di Sungai Bangek, Balai Gadang Koto Tangah, menerima kunjungan istimewa dari mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia UTM dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang, Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kolaborasi akademik dan pengabdian masyarakat yang bertujuan memperkenalkan praktik kehutanan lestari dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Para mahasiswa mendapatkan penjelasan langsung dari Muhammad Zaki tentang proses budidaya lebah madu hutan galau-galau, serta peran aktif kelompok tani dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Tentang budidaya lebah galo-galo atau bahasa lainnya lebah kelulut ya, atau bahasa Jawa atau bahasa kelenceng, Pak. Kelenceng. Lebah yang tidak bersengat. Lebah tanpa sengat telah berjalan sudah beberapa tahun ini dari 2022 untuk KTH sendiri, dan alhamdulillah telah berproduksi madu galo-galonya telah dikemas dan telah dipasarkan alhamdulillah dalam komoditi regional ataupun dalam komoditi kota ataupun provinsi. Galo-galo ini tidak rumit untuk perawatannya. Kita cukup merawat untuk sarangnya dan juga menjaga vegetasi tanaman yang ada di sekitarnya. Ada 3 yang harus dibutuhkan oleh galo-galo ini, yaitu adalah nektarnya. Nektarnya dari tumbuhannya itu adalah sari bunga dari tumbuhan. Lalu yang kedua polennya atau serbuk sarinya, dan yang ketiga air. Apa bedanya madu galo-galo dengan madu hutan biasa atau madu yang bersengat? Tingkat propolis di madu galo-galo ini lebih tinggi dibandingkan lebah yang bersengat, dan juga rasanya pun lebih unik dibandingkan madu yang bersengat. Biasanya kan kalau madu bersengat kita kan agak manis-manis gitu kan, dan juga rasanya hampir sama gitu. Kalau ini yang uniknya kalau ini, apa vegetasi tanaman yang lebih dominan di sekitarnya akan mengikuti rasa dari vegetasi tersebut. Ketua Kelompok Tani Rizwandi Rifai menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Mengucapkan terima kasih dengan adanya binaan dari HELI, karena kita melakukan ini bagaimana meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Alhamdulillah dengan support dekan dan Pak Wakil Dekan serta ibu-ibu yang ada di BSI mensupport. Alhamdulillah ada dana CSR dari BSI, dan itu seluruh pimpinan BSI pun sangat mensupport, karena dampak daripada program pemberdayaan masyarakat ini meningkat. Kalau untuk hasil sangat luar biasa, dibandingkan madu hutan memang agak beda, agak mahal. Tapi secara hasil daripada kualitas kandungan itu sangat luar biasa. Dari hasil testimoni kita, orang yang kelelahan, biasa orang mencari obat. Tapi dengan konsumsi 2 sendok ini aja, madu galo-galo, alhamdulillah rahmat Allah SWT akan nampakkan tuntas masalah. Kemudian juga memang banyak terima kasih kepada fakultas, karena kita menyadari bahwa misalnya selama ini program yang ada kelemahannya adalah SPM. Dengan adanya fakultas PEDI mensupport kita di tengah masyarakat, membina kita bagaimana manajemen, juga menambah pengembangan luas terhadap pasar, bagaimana brand, kemudian bagaimana legalnya, halalnya, IB-nya segala macam itu dibantu oleh fakultas PEDI. Kita ke depan memang berharap ini adalah suatu produk tradisional kita, lokal kita, tapi bisa merambah ke luar. Dan itu bantu juga dan support juga daripada ibu semua
bagaimana produk kita ini bisa lebih baik ke depan. Mahasiswa UTM dan FEBI UIN Imam Bonjol juga berkesempatan menyusuri kawasan hutan binaan, berdiskusi dengan petani madu, serta ikut dalam simulasi panen madu secara tradisional. Suasana, keakraban, dan semangat belajar begitu terasa sepanjang kegiatan. Dosen pendamping dari Universiti Teknologi Malaysia, Associate Profesor Norma alias mengatakan, dengan madu pelulur, dan saya pun makan madu pelulur hasil daripada tanah sendiri. Ya. Okey, tapi sama kita ada dua bahagian, sama yang bapa ibu bincang tadi, sama, cuma rasa lain. Saya ada rasa dua tadi. Dua-dua tak ada di Malaysia. Satu sangat masam. Bila saya memandang di sini, bila bapa kata bila saya rasa masam, saya akan pandang sekitar alam saya. Mangga. Jadi masa berbunga mangga ni dan keluluk datang menghisap ataupun galo-galo menghisap madunya daripada bunga tu dan menyebabkan masam. Satu lagi saya rasa kurang masam, manis tapi ada pemening. Ada masam sengat sikit lah, macam pemening. Sebab saya tengok, kata bapak tadi, pinang, pokok pinang. Saya orang Minang. Datuk saya tanam banyak pokok pinang sebagai sempadan tanah. Jadi ini sempadan, saya nampak pokok pinang kan? Saya nampak garisan. Jadi mungkin pinang sentiasa berbunga. Kan? Buah dia sangat penting kalau di Malaysia. Banyak. Mungkin bukan Aceh je makan sirih, India je makan sirih, bukan banyak. Jadi kita juga makan pinang. Kita juga makan pinang, makan sirih. Tapi di Malaysia ada banyak kegunaan buah pinang dan akar pinang dan batang pinang. Alright. Jadi mungkin sebab bemening dan pahit. Okey. Jadi di Malaysia rasa dia apa? Manis dan masam sikit. Sukses kerjasama GOP UTM dengan FEBI. Sukses. Ada adrenalinnya. Tim Kaba Balai Gadang melaporkan dari Sungai Bangek.